Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak sekalian, ibadah Advent atau ibadah kelompok saat ini diterima oleh keluarga Ibu Bambang Purwadi Santoso, juga diterima oleh keluarga Bapak Ginanjar. Dua keluarga tetapi satu tempat tinggal. Yang melayani saat ini Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Sebelum kita bersama-sama melakukan ibadah, Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum kita lakukan ibadah kelompok atau ibadah Advent, Bu Bambang Purwadi Santoso, kami mohon untuk mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Apa saja, monggo, mumpung ada kesempatan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Terima kasih atas kerawat Bapak Ibu yang bersono ini dengan Allah. Allah masih bersama dengan Gusti yang kami bersyukur pada Tuhan bahwa keluarga kami dalam keadaan sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kami nanti didoakan untuk keluarga kami. Kami akan menikahkan anak kami Fajar, Pak. Fajar Dwi Kristiawan pada tanggal 30 Mei yang ditempatkan di Bulusari. Dan nanti juga acara syukurannya di Bayi Mojorjo itu tanggal 5 Juni. Kita doakan semuanya bisa sehat-sehat, lancar semuanya, dan Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Nanti dibawakan doa juga untuk kedua cucu kami, Rio dan Agnes, di dalam tumbuh kembangnya, kiranya Tuhan memberkati. Kemudian juga untuk anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, Widya, Fajar, Yoyun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga memohon doanya Pak nanti untuk orang tua kami, Ibu Erwati dan Ibu Triningsih yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati dan menambahkan kesehatannya. Saya kira itu Pak ya, yang nanti membawakan doa. Terima kasih. Demikian ungkapan isi hati Bu Bambang kepada kita semua. Mas Fajar itu putra Bu Bambang Purwadi yang kedua. Beliau selaku pendeta yang melayani di jemaat Bayem Mojorjo. Dan besok tanggal 30 mau kawin, mau menikah. Tetapi Bu Bambang tadi tidak menyebutkan
siapa yang dinikahi itu. Nah, calon istrinya itu siapa namanya? Namanya Dian. Ya, Dian. G. Calon istrinya itu namanya Dia. Kita perlu tahu siapa yang mau dinikahi karena panjenengan dimintai doa. Mohon doa supaya pelaksanaan perkawinan nanti, pemberkatannya di Bulusari bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam doa nanti akan kita sebut Pak Fajar, Pak Pendeta Fajar mau kawin dengan Mbak Dian. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, dan mari kita membangun ibadat Patuen pada kelompok saat ini. Tetapi sebelumnya kami mengajak panjenengan untuk menyanyi lagu tim song dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Salam Patunggilan. Terima kasih kepada Ibu Bambang, Mas Ganjar, kita semua yang berada di tempat ini, aturaken sugeng panggihan, dan begitu juga dengan Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kita bersama-sama di tengah-tengah keluarga Bu Sri Winarni Bambang Purwati, yang hari ini ketempatan untuk ibadah Patuen. Di tengah-tengah kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan, dan untuk itu jika nanti di tengah-tengah ibadah ini ada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, boleh kepada kita semua, dan kesaksiannya ya sekitar saat penjenengan terjatuh. Penjenengan menungso itu kan selalu bisa kapan saja terjatuh, dan sekarang bisa dipulihkan, dan saudara bisa memberikan sebuah kesaksian kepada kita di sela-sela ibadah pada saat nanti. Nah, ini yang bisa kita aturkan kepada panjenengan sami,
dan mari kita beribadah dan penyerahan terhadap saudara yang kita kasihi yang nanti tanggal 30 Mei akan melangsungkan pemberkatan perkawinan Saudara Pendeta Fajar dengan Saudari Dian di GKJ Wisma Kulusari Kediri. Ya, biarlah semua juga berjalan dengan baik, dan kami juga mohon dukungan Bapak Ibu ikut juga menkuyung di dalam doa. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan kita mengambil saat hening sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah syukur bersama-sama keluarga Ibu Sri Winarni Bambang Purwati. Kami pasrahkan hanya di dalam penyertaan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyi memakai kidung jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, berdebu terima siang, hati kami pun baca, kekudusan dan keringan, kebenaran tarenyang, sumber suka yang abadi, izinanmu menyenang. Menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan bernyanyi, jaya malam diserang. Ibu perebutkan kasih dalam lagu pemenang. Kita satu hati kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang hadir membersamai kami di setiap perkara kehidupan ini. Kuasa-Mu melampaui dari segala akal, pikiran, dan kekuatan kami. Saat ini kami hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga Ibu Sri Winarni. Begitu juga kami bisa bersama-sama keluarga-keluarga yang saat ini juga membangun ibadah bersama keluarga Ibu Sri Winarni. Kami datang ya Tuhan dengan menyerahkan segala apa yang ada dalam kehidupan ini dan memohon kehendak Tuhan yang hadir bagi kami, yang membersamai kami, sehingga melalui campur tangan Tuhan kami dimampukan untuk tetap bersukacita. Secara khusus di tengah-tengah ibadah ini kami memohon penyertaan Tuhan terhadap segala rencana yang akan dilakukan di tengah-tengah keluarga Ibu Sri Winarni, terkhusus tanggal 30 nanti, 30 Mei ini, anak yang kedua
Saudara Pendeta Fajar yang Tuhan perkenankan bertemu dengan calon pasangan hidupnya, Mbak Kian dari jemaat GKJW Bulusari Kediri. Kedua saudara ini nanti yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan. Kami juga memohon campur tangan Tuhan yang memberikan penyertaan segala rencana-rencana kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kami seringkali tidak terjangkau pikiran kami, kekuatan kami, namun kami memiliki Tuhan yang selalu mendampingi, mengarahkan kami, sehingga pelaksanaan pemberkatan perkawinan tanggal 30 Mei, juga ucapan syukur yang akan dilakukan di GKJW Jemaat Bayem Taman Ngawi nanti juga akan berlangsung tanggal 7 Juli. Kami pasrahkan ke dalam tangan. Saat ini biarlah kami senantiasa memohon penyertaan Tuhan hadir bagi kami melalui sapaan-Mu yang ada dalam Alkitab, yang membuat kami tenteram damai bersama-sama dengan Tuhan. Kami pasrahkan hanya di dalam penyertaan-Mu dengan penuh percaya dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi dasar renungan kita mengambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Untuk pembacaan Alkitab, saya mohon salah seorang anggota keluarga, Mas Ginanjar, untuk bisa ambil bagian dalam pembacaan saat ini. Mangga ada. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Matur Mas Ginanjar yang telah membaca bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah saya dan saudara kita semua yang menjadikan sabda Tuhan itu menjadi pegangan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita merenungkan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383. Kidung Jemaat 383. Yesus Kristus tak
Bapak Ibu. Kiranya damai dan sukacita membersamai kita semua, baik yang berada di sini maupun berada di rumah panjenengan masing-masing. Baru saja kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus kepada saya dan saudara. Pastilah kita selalu diingatkan, berilah ruang Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Karena saat saya dan saudara memberi ruang akan karya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, satu hal yang selalu ada di dalam diri kita adalah kita menjadi orang yang juga mendengar perkataan dari Tuhan. Dan menurut saya ini adalah penting. Kalau saya dan saudara ketika suatu saat menghadapi banyak hal, kita sering tergoda untuk mengatasi persoalan diri kita. Seringkali kita merasa bahwa kekuatan kita yang sering muncul dalam hidup ini, satu hal yang perlu juga menjadi perhatian bagi kita, menenangkan diri, membaca Alkitab, berdoa, dan memohon karya Tuhan yang bisa berada di dalam diri kita. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan, bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang berjalan untuk mengandalkan Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27, di sana diingatkan benar yang menjadi perkataan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, di dalam bacaan ini. Di sana cukup orang ketika disebut memiliki dasar dalam hidupnya. Di ayat 24 itu dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Saudara-saudara, beberapa bulan ini, beberapa minggu ini, rumah-rumah sangat diuji dengan goncangan-goncangan alam. Terasa ya di rumahnya? Kita semua pasti juga merasakan itu, goncangan tiba-tiba muncul saat panjenengan apa saja tidak peduli, gak ngerti panjenengan di mana saja kalau goncangan itu terjadi. Bukan hanya diri kita, rumah, gedung-gedung itu diuji dengan gejolak alam ini. Bagi rumah yang memiliki dasar yang kuat, yang benar-benar memiliki fondasi yang kuat, pasti rumah itu tetap bisa berdiri tegak. Dan akan sangat terasa ketika fondasi dalam rumah kita itu hanya sembarangan. Dan untuk itu, ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana dasar kehidupan ini juga. Dasar saya dan saudara melangkah dalam hidup ini akan juga menjadi perhatian bagi kita. Apakah ayat 24 kita termasuk orang yang bijaksana, atau saya dan saudara seperti halnya diingatkan dalam ayat 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Yang membedakan adalah podo-podo ngrungokne, sing siji gelem nglakoni, sing siji ya sambil lalu. Jadi wong yang ibadah ya sregep-sregep kabeh ibadah. Tapi bareng ibadah iku mandek ning awake, apa ibadah diresepne ning ati, dijalani dalam hidup keseharian. Bagaimana kehidupan kita di setiap saat? Apakah sudah mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan dalam hidup itu?
Dua kata melakukan dan tidak melakukan. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, sama dasar yang kuat, orang yang bijaksana, atau dasar yang lemah. Sama-sama di dalam bacaan ini seperti halnya yang menguji adalah alam. Kalau dalam bacaan ini turunlah hujan. Kalau rumah-rumah ini adalah yang saya sebut tadi, lindung, gempa, itu menguji rumah-rumah yang ada ini. Kalau saya dan saudara juga bisa jadi alam, seperti yang saya aturkan di depan tadi, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, apa yang nampak, yang kita jadi rencanakan juga menjadi bagian yang menguji apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan ini adalah hal yang perlu menjadi catatan bagi kita, dan saya mengajak kepada kita semua, itu artinya bahwa mau tidak mau alam ini akan selalu menjadi bagian di dalam pengujian setiap orang. Jadi kita harus siap dengan keadaan yang kita hadapi ini. Dan untuk itu, kalau panjenengan saat-saat ini menghadapi banyak persoalan di dalam hidup, jangan pernah itu punya pikiran Tuhan tidak cinta panjenengan. Jangan pernah punya pikiran kalau kita sekarang sedang menghadapi banyaknya pencobaan, jangan punya pikiran aku tidak ditresnani Gusti. Bukan. Itu semua bisa jadi menjadi bagian yang menguji apakah pondasi hidupmu itu benar-benar sesuai dengan perkataan Tuhan atau tidak. Kalau saudara masih kalah dengan situasi-situasi yang semacam itu, ngomong apa kita sama halnya rumah yang dibangun di atas pasir. Semua yang menguji adalah alam. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang lagi menghadapi banyak persoalan, mungkin di dunia kerja, mungkin di tengah-tengah rumah tangga, mungkin juga segala rencana-rencana yang terjadi, ada angan-angan di dalam hidup kita. Mari saya dan saudara tetap diingatkan, mendengar perkataan Tuhan dan lakukanlah kehendak Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan dan lakukanlah kehendak Tuhan. Kalau pada saatnya kita sampai pada batasan, aduh, aku gak mampu berpikir, aku gak mampu menjalani. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di surga. Tuhan yang telah hidup dari kematian. Hidup Bapak Ibu. Tuhan yang bisa berkarya. Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Ketika saya dan saudara di tengah-tengah ketidakberdayaan, Dialah Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini, yang bisa menguatkan diri kita di luar kemampuan kita selaku manusia. Dan untuk itu, mari Bu Siunani, semua saja, khusus Bu Sri Winarni yang nanti tanggal 30 akan punya hajat di Gurusari. Anak yang kedua, Saudara Pendeta Fajar, itu akan melangsungkan pemberkatan perkawinannya, dan nanti tanggal 7 Juni akan juga mengadakan ucapan syukur di GKJW Mbayem Taman. Tanggal 5 ya. Tanggal 5, ucapan syukur di GKJW Mbayem Taman Ngawi. Pasti saat-saat ini, kurang beberapa hari ini mesti ibu banyak hal yang dipikirkan.
Dan pasti semua orang yang pernah mengalami itu juga nanti akan banyak pikiran. Pak Toto menunggu saja ya. Pasti nanti juga akan mengalami itu. Bu Grace juga ini. Nah, pada saatnya juga ada kurang pulang tiba coba begitu. Angen-angen, kadang-kadang angen-angenin nemen terus jadi gak betul sakit sare. Nah itu artinya ketenangan kita jadi hilang. Ayam kita hilang. Ingatlah Tuhan yang hidup di saat-saat kita pada tataran terendah dan tidak bisa mampu menghadapi persoalan itu. Datanglah kepada Tuhan yang hidup, tetap jalani, percaya kepada Tuhan, sehingga ketika saya dan saudara merasakan kehadiran Tuhan, itulah sumber kekuatan bagi kita. Memang nggak mudah kok untuk menjadi orang percaya. Sama dengan orang naik mobil itu, kalau dia isoan nyupir, iso nyupir dengan yang disupiri orang, itu grewelen sendiri. Ngomong koyo iso-iso. Dengan supir yang nyupir, sungguhnya yang nyupir sudah handal itu, sebelahnya itu setengah iso, mesti anak apa-apa itu akan berkata, ayo, dan seterusnya. Grisenen sing iso nyupir. Sehingga dari grisenen ya semacam-macam itu. Saya menggambarkan itu, nek awake dhewe rumangsa iso dengan apa yang kita hayati, padahal yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan. Kadang awake dhewe iki ndikte Tuhan. Nah, nek Gusti didikte sama dengan panjenengan sing setengah iso nyupir, dikte karo sing nyupir, panjenengan bisa akan merasakan yang semacam itu. Yakinlah, Tuhan ketika berkehendak pada kehidupan kita pasti ada sukacita di balik segala peristiwa yang kita hadapi. Dan yakinlah ketika Tuhan berkarya dalam hidup saudara, itu tanda hidup saudara memiliki fondasi yang kuat. Untuk itu, selalu mengucap syukurlah dalam segala kehidupan ketika saudara-saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Buatlah kuasa Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita, jangan kita biarkan. Biarlah itu juga berkarya di dalam hidup kita, dan kalaupun itu mengendalikan diri kita untuk berbuat seturut dengan kehendak Tuhan, itu tandanya kita memiliki dasar iman yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua menjadikan kehendaknya terjadi dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat kedua. Saat teduh selesai, kita sambut sabda Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 318 sambil kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tiap rumah tangga Di mana tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa mudahnya tiadalah engkau, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti
sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepadan, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita bersama-sama mengaturkan doa syafaat kita, dan kita juga serahkan beberapa anggota keluarga yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan juga berkarya dalam hidup ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan ingatkan fondasi dasar hidup kami, agar kami dapat jalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami dapat mewujudkan kehendak Tuhan, semuanya itu berkat tuntunan Roh Kudus Tuhan yang berada dalam hidup ini. Dan pada kesempatan ini, perkenankan kami berdoa untuk beberapa orang yang kami kasihi, terkhusus keluarga Ibu Sri Narni. Kami serahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan, keluarga Mas Ganjar dan Mbak Widya, sama kedua anaknya Hanes dan Rio. Kami sandarkan ke dalam tangan-Mu, kebersamaan Tuhan dengan keluarga ini yang menjadikan kedamaian, baik pekerjaan kedua orang yang kami kasih ini maupun tumbuh kembangnya anak-anak kami ini, semua terjadi berkat anugerah Tuhan. Dan kami juga serahkan pelayanan Saudara Pendeta Fajar ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati di masa-masa pelayanannya, juga segala aktivitas yang dijalani. Kami serahkan hanya dalam kuasa Tuhan. Kesempatan ini juga kami juga pasrahkan orang tua dari Ibu Sri Narni, Ibu Erwati yang ada di Mojowarno. Hadirlah bersama orang yang kami kasihi, beri ketenangan, kedamaian, dan kesukacitaan sehingga tumbuh kembang seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Triningsih yang ada di Peniwen. Tuhan berkati orang yang kami kasih ini tetap merasakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan, yang membuat ibu yang kami kasih ini mengucap syukur menjadi teladan bagi kami semua, mewujudkan anugerah yang asalnya dari Tuhan. Bapak yang penuh kasih, inilah warga besar di tempat ini yang kami sandarkan ke dalam terang kasih-Mu. Dan sekali lagi kami juga serahkan segala rencana yang akan dinyatakan dalam pemberkatan perkawinan tanggal 30 Mei nanti, juga ucapan syukur 5 Juni yang ada di GKJW Jemaat Bayang Taman. Semua kami sandarkan hanya dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang lain. Biarlah kehadiran Tuhan membersamai orang-orang yang kami kasihi,
sekalipun pada saat ini juga menghadapi berbagai pergumulan, ada yang pada tataran paling berat menghadapi pergumulan hidup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang saat ini berjuang untuk ketentraman rumah tangganya, Tuhan yang selalu hadir di dalamnya, yang saat ini lagi bergumul, berupaya untuk mewujudkan buah kasih dalam keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga pasrahkan mereka yang Tuhan percayakan akan pekerjaan yang saat ini dilakukan, biarlah tanggung jawab selalu nyata. Kehadiran Sang Roh Suci biarlah membersamai orang-orang yang kami kasihi, sehingga melalui pekerjaan yang dilakukan menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka tetap berjalan, mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, sekalipun banyak hal yang harus dihadapi, biarlah mereka melakukan penuh dengan sukacita berkat anugerah Tuhan. Kami juga pasrahkan kehidupan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua dapat mewujudkan anugerah Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga keberadaan bangsa dan negara, kami sandarkan hanya di dalam terang kasih Tuhan, agar Indonesia ini menjadi tempat bagi kami untuk dapat mewujudkan kedamaian dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai keberagaman, namun kami tetap menjunjung, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini penuh dengan sukacita. Rasa syukur kami yang kami nyatakan dalam kami kumpulkan persembahan, biarlah Tuhan sucikan dan jadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah jika dalam kami beribadah ini ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, penyempurnaan dari Tuhan yang membuat kami tetap tumbuh berkembang dalam kesukacitaan. Dan sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada kami doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian pada kesempatan ini. Ya, biarlah itu menjadi bagian yang dapat memperlengkapi di dalam kehidupan kita bersama. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Tenanglah diri hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kencang, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku
biarlah anugerah, kasih, dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, dan Roh Kudus sumber hikmat dan kasih, memberikan kekuatan dan penyertaan bagi keluarga Ibu Sri Winarni, dan kasih Tuhan membersamai segenap warga jemaat saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah hari ini. Gusti tansah berkahi Ibu Sri Winarni sekeluarga. Kiranya apa yang direncanakan senantiasa terwujud berkat anugerah dari Tuhan. Dan inilah ibadah kita saat ini sudah selesai, dan kami juga mengucapkan terima kasih ketika panjenengan bersama-sama dengan kami dalam ibadah keluarga saat ini. Dan saya tetap mengajak bagi panjenengan atau tetap mengingatkan kepada panjenengan seperti pengumuman kami sebelumnya, bahwa kita atau panjenengan bisa menjadi tuan rumah atau nyonya rumah untuk ibadah Patuwen berada di rumah panjenengan, dengan catatan panjenengan bisa matur kepada majelis jemaat atau ketua kelompok atau kepada sekretariat Gereja Kristen Jayawetan pada jam kantor, dan nanti akan ditata untuk tempat ibadah Patuwen di rumah panjenengan masing-masing. Dan tetap kita masih dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Jika panjenengan akan ada kesaksian, kami persilahkan, dan beberapa kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan mari kita jalani bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun.